Setelah membahas tentang kelebihan dari Honda CR-V pada video yang lalu, maka seperti janji admin sebelumnya, kalau pada video ini admin ingin mengajak Anda semua untuk melirik 4 kelebihan dari Honda CR-V ini. Sebenarnya untuk sekarang ini Honda CR-V punya beberapa varian yang dijual pada rentang harga yang berbeda-beda. Mulai dari base model yang dijual pada rentang harga 510 jutaan, hingga yang varian Black Edition yang bisa menembus angka 660 jutaan. Dan seperti biasa, sebelum membahas lebih jauh kekurangan dari Honda CR-V ini apa-apa saja, mohon bantu pengembangan channel ini dengan cara menekan tombol like di bagian bawah video ini, lalu subscribe ke channel ini bagi Anda yang belum. Nyalakan juga notifikasi agar selalu mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Jika sudah, berikut adalah 4 kekurangan Honda CR-V. Kekurangan yang pertama yang paling terasa dari Honda CR-V bagi sebagian besar orang adalah head unitnya yang dianggap menjadi salah satu yang paling jelek pada sebuah CR-V, di mana head unit yang digunakan merupakan salah satu brand yang mungkin sudah dikenal oleh sebagian besar orang Indonesia. Head unit ini dinilai memiliki performa yang lambat, dan tidak sedikit juga orang yang mengganti head unit tersebut dengan merek lain untuk memperbaiki performa yang dianggap lelet dan lemot tersebut. Selain lemot, head unit ini juga sering mengalami hang atau error. Tampilan kamera mundur yang dihasilkan juga berkualitas lumayan jelek alias low resolution, sehingga pada saat mundur, visibilitas yang diberikan dari layar ini sangatlah kurang sepadan dengan harga yang harus dibayar untuk mobil ini. Kualitas gambar kurang baik pada saat mundur ini juga menjadi salah satu keluhan yang paling sering ditemui pada Honda CR-V. Selanjutnya, kekurangan atau keluhan yang paling banyak dari pengguna Honda CR-V adalah seringnya lampu indikator oli menyala. Padahal kalau dilihat dari riwayat penggantian oli pada mobil ini sama sekali belum lama diganti. Biasanya hal ini disebabkan oleh oil life indicator yang meminta diganti oli setiap 2000 hingga 3000 km. Melihat hal tersebut, sebenarnya jarak tempuh yang dicapai masih cukup pendek. Namun, pihak bengkel memiliki asumsi lain kenapa hal ini bisa terjadi. Berdasarkan pengalaman dari para mekanik mobil, indikator oli ini bekerja berdasarkan 2 hal yang paling utama, di mana yang pertama adalah jam kerja mesin dan juga beban dari mesin itu sendiri. Jadi, jika mobil sering kena macet, sering berhenti idle terlalu lama akan menjadi perhitungan dari mobil. Bahkan ada sebagian besar pengguna yang mengeluhkan jika oil life ini saat berjalan keluar kota tidak terhitung secara akurat. Misalnya jarak tempuh perjalanan 800 km, tetapi pada mobil hanya terbaca 200 km saja. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan pengguna dan kurangnya sosialisasi dari Honda sendiri mengenai indikator oli. Walaupun sebenarnya sudah ada penjelasan di buku manual. Kejadian ini sebenarnya sempat ramai diperbincangkan di media sosial, terutama untuk mereka para pengguna Honda CR-V. Walaupun memang keluhan ini sangat sedikit terjadi, namun beberapa konsumen pernah mengalami turbo jebol dengan indikasi tenaganya yang ngempos. Semua lampu indikator menyala dan selang turbo terlepas, sehingga turbonya menjadi tidak aktif dan mobil langsung ke mode tanpa turbo. Sebenarnya kejadian ini bisa dibilang sebagai kejadian apes dari para pengguna Honda CR-V ini, karena memang konsumen tersebut mendapatkan unit yang kurang baik dari pabrik. Dan sudah menjadi rahasia umum jika 1 banding 1000 unit pasti akan mengalami cacat pabrik di berbagai manufaktur yang tidak hanya otomotif saja. Turbo jebol sejauh ini hanya terjadi pada beberapa unit saja dan tidak termasuk ke dalam penyakit dari Honda CR-V yang ada.
Terakhir, kekurangan dari Honda CR-V yang akan coba kita bahas pada video kali ini berasal dari kualitas tuas transmisi yang kurang baik, yang mana salah satu isu ataupun keluhan yang paling sering ditemui dari pengguna Honda CR-V ini adalah tuas transmisinya yang sangat mudah patah. Tombol yang terdapat pada bagian tuas transmisi kerap patah secara tiba-tiba. Entah memang disebabkan oleh penggunaan material yang kurang berkualitas atau memang pemasangannya yang kurang presisi. Namun yang jelas, poin yang satu ini menjadi masalah yang paling banyak ditemui pada Honda CR-V. Bahkan Honda sempat melakukan recall mengenai permasalahan yang satu ini. Itulah 4 kekurangan Honda CR-V yang admin tahu dan bisa admin share untuk Anda pada video kali ini. Sebenarnya, di luar dari keempat kekurangan yang sudah kita bahas tadi, masih ada beberapa kekurangan lainnya dari mobil pabrikan Honda yang satu ini yang masih belum tersebutkan. Maka dari itu, bagi Anda yang punya pendapat yang berbeda atau ingin menambahkan, silahkan tuliskan saja dengan sopan pada kolom komentar di bagian bawah video ini. Tonton juga video 4 kelebihan Honda CR-V, 4 mobil klasik yang cocok untuk anak muda, 4 penyakit expander, dan juga 4 penyakit Toyota Calya dan Daihatsu Sigra di channel ini. Dan bagi Anda yang punya waktu luang, maka tidak ada salahnya untuk berkunjung ke www.atailahpetir.com serta follow semua sosial media yang tertera pada kolom deskripsi di bagian bawah video ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa pada video selanjutnya.